Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhtala Citra dari 12 DPB2. Saya akan mempresentasikan 10 contoh produk massal. 1. Gayung. Gayung adalah alat untuk mengambil air yang biasanya terdapat di kamar mandi. Kebanyakan kamar mandi rumahan di Indonesia mempunyai gayung sebagai pasangan dari bak mandi. Gayung biasanya terbuat dari material plastik. Hal ini karena lebih murah dan lebih ringan dalam penggunaannya. Fungsi utama gayung adalah alat untuk memindahkan air. Penggunaan gayung kamar mandi sangat dibutuhkan kamar mandi yang tidak menggunakan shower serta untuk membersihkan sisa kotoran setelah buang air besar. 2. Kulkas. Kulkas atau lemari es adalah sebuah alat rumah tangga listrik yang menggunakan refrigerasi untuk menolong pengawetan makanan. Sekitar 99,5% rumah di Amerika Serikat memiliki kulkas. Kulkas bekerja menggunakan pompa panas mengubah fase beroperasi dalam sebuah putaran refrigeration. Kulkas industri adalah kulkas yang digunakan untuk kebutuhan industri seperti di restoran atau supermarket. Pada zaman dahulu, sebelum adanya kulkas, untuk mengawetkan makanan, orang-orang akan membawa makanan mereka ke pinggir danau yang bersalju. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh orang Eropa yang bertujuan untuk menjaga agar bahan makanan mereka tetap awet. 3. Meja makan. Meja adalah sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga, yang bentuk dan fungsinya bermacam-macam. Meja sering dipakai untuk menaruh barang atau makanan. Meja umumnya dipasangkan dengan kursi atau bangku. Kata meja merupakan serapan dari bahasa Portugis, mesa. Kata mesa sendiri berakar dari kata mensa dalam bahasa Latin. Saat ini, meja ada dalam bermacam-macam bentuk. Ada meja yang berbentuk persegi panjang, persegi, bulat, dan elips. Masing-masing bentuk meja ini memiliki ketinggian yang disesuaikan dengan kursi yang dipasangkannya. 4. Sapu. Sapu adalah alat rumah tangga yang dibuat dari ijuk atau sabut yang diikat menjadi berkas. Diberi bertangkai pendek atau panjang untuk membersihkan debu, sampah, dan sebagainya. Sapu merupakan salah satu alat pembersih yang terdiri dari bagian serat atau serabut kaku dan biasanya terpasang atau terikat kepada suatu pegangan silindris. Bentuk sapu hampir selalu mengalami perubahan mulai dari bahan ranting-ranting pohon hingga seikatan serat-serat alami. Pada mulanya, sapu memiliki bentuk bulat, bentuk yang mudah dibuat tetapi kurang efisien untuk melakukan pembersihan. Sapu dapat diikatkan ke sebuah pegangan, baik yang pendek untuk pembersih debu maupun panjang untuk menyapu lantai. 5. Sabun. Sabun adalah produk yang digunakan sebagai pembersih dengan media air. Secara umum berbentuk padatan atau batang dan ada juga yang cair. Masing-masing bentuk tentunya mempunyai keuntungan tersendiri di berbagai sarana publik. Jika diterapkan pada suatu permukaan, air bersabun secara efektif dapat mengikat partikel dalam suspensi yang mudah dibawa oleh air bersih. Di era milenial ini, deterjen sintetik telah menggantikan sabun sebagai alat untuk mencuci dan membersihkan. Sabun merupakan campuran minyak atau lemak nabati seperti minyak zaitun atau hewani dengan alkali atau basa seperti natrium atau kalium hidroksida pada suhu 80 sampai 100 derajat Celcius melalui suatu proses yang disebut dengan saponifikasi. Lemak akan terhidrolisis oleh basa, menghasilkan gliserol dan sabun mentah. Secara tradisional, alkali yang digunakan adalah kalium yang dihasilkan dari pembakaran tumbuhan seperti arang kayu. 6. Sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya giroskopik. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor tergantung kepada pengaturan stang atau oleh pengendara. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah.
terjangkau untuk sebagian besar kalangan dan penggunaan bahan bakarnya, serta biaya operasionalnya cukup hemat. 7. Helm. Helm adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti Kevlar, serat resin, atau plastik. Helm biasanya digunakan sebagai perlindungan kepala untuk berbagai aktivitas pertempuran atau aktivitas sipil seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Di beberapa negara, helm wajib digunakan bagi pengendara sepeda motor, bahkan ada yang diwajibkan bagi pengendara sepeda motor. Bahkan ada yang mewajibkan bagi pengendara sepeda tak bermotor. Di Inggris, hanya penganut Sikh yang diperbolehkan tidak memakai helm atau karena harus memakai turban. 8. Pakaian. Pakaian adalah bahan tekstil dan serat yang digunakan sebagai penutup tubuh. Pakaian adalah sebuah kebutuhan pokok selain makanan atau tempat tinggal. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dan menutupi dirinya. Namun, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol status, jabatan, atau kedudukan seseorang yang memakainya. Perkembangan dan jenis-jenis pakaian tergantung pada adat istiadat, kebiasaan, dan budaya yang memiliki ciri khas masing-masing. Salah satu tujuan utama dari pakaian adalah untuk menjaga pemakainya merasa nyaman. Dalam iklim panas, busana menyediakan perlindungan dari terbakarnya sinar matahari atau berbagai dampak lainnya. Sedangkan di iklim dingin, sifat insulasi thermal umumnya lebih penting. 9. Gelas. Gelas adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menampung air atau cairan untuk diminum. Volume gelas sekitar 500 ml. Jika dibandingkan dengan cangkir yang memiliki pegangan, gelas biasanya lebih tinggi tanpa pegangan dan bisa menampung air lebih banyak. Pada umumnya, gelas terbuat dari kaca, tetapi ada juga yang terbuat dari plastik, kayu, dan tanah liat. Gelas yang terbuat dari kaca biasanya bening, tetapi ada juga gelas yang berwarna, dicetak print, dan diberi hiasan. 10. Kasur. Kasur adalah produk manufaktur yang digunakan untuk alas tidur atau berbaring, yang terdiri dari bahan kain atau plastik berisi kapuk, karet busa, dan ditutupi dengan kain luar atau lain kasur. Dalam bahasa Inggris, kasur disebut matras yang berasal dari bahasa Arab. Matrah yang berarti melemparkan atau tempat di mana sesuatu dilemparkan. Selama Perang Salib, Eropa menerapkan metode Arab dalam tidur di bantal yang dilemparkan di lantai, dan kata matera akhirnya turun ke Inggris pertengahan melalui rumpun bahasa Roma. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.